Nah, hari ini kita akan belajar atau melihat bagaimana pelajaran matematika yang biasa diajarkan di SMP kelas 7 itu bisa diterapkan atau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik khusus untuk kali ini adalah aritmetika sosial yang diajarkan di SMP kelas 7 dalam keseharian kita. Materinya sendiri disusun oleh Fathul Muin, guru matematika dari SMP Al-Fath Cirende, dan medianya penyampaian dalam media dikaji oleh Khairunisa, fungsional pengembang teknologi pembelajaran Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan materi disajikan oleh saya, Muhammad Reza. Materi belajar ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menghitung untung dan rugi dalam kehidupan sosial, dalam perdagangan biasanya. Kemudian yang kedua, apa bedanya istilah bruto, tara, dan neto yang juga banyak digunakan dalam perdagangan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghitung bunga dan mengangsur uang dalam pembelian barang misalnya. Nah, yang pertama adalah menghitung untung dan rugi. Contoh masalahnya biasanya kita temukan dalam jual beli. Misalkan Umar, kita anggap saja seseorang bernama Umar, menjual kopi dengan bandrol harga 25.000 untuk setiap gelasnya. Nah, dari setiap gelas ini Umar mendapatkan keuntungan 25%. Nah, pada suatu waktu Umar mendapatkan pesanan 2.000 gelas kopi untuk suatu acara, misalnya pernikahan atau acara seminar. Nah, berapa sih modal yang kemudian diperlukan Umar untuk membuat 2.000 buah atau 2.000 gelas minuman kopi tersebut? Nah, ini adalah masalah yang dipecahkan dalam pelajaran aritmetika sosial. Ada beberapa istilah dan singkatan yang biasa digunakan di sini. Misalnya harga penjualan atau HJ, harga pembelian atau HB, harga beli, HJ, harga jual tadi. Kemudian untung atau U dan rugi, R. Nah, menghitung harga penjualan, jika memperoleh untung, maka harga penjualan tentu saja harus lebih tinggi dari harga pembelian. Sehingga HJ atau harga jual sama dengan HB, harga beli ditambah untung. Dan jika kita mengalami kerugian, sederhananya harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian atau harga modalnya. Sehingga HJ sama dengan HB dikurangi R, atau harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Nah, bagaimana untuk menghitung harga pembelian? Tentu saja kita balik. Ketika kita memperoleh untung, maka harga beli itu akan lebih murah dari harga jualnya, atau harga beli adalah harga jual dikurangi untungnya. Dan sebaliknya, jika mengalami rugi, maka harga beli lebih mahal dari harga jual, sehingga menghitung harga beli adalah harga jual ditambah dengan ruginya. Nah, ketika kita bicara presentasi untung dan rugi, yang kita gunakan adalah persamaan bahwa presentasi untung sama dengan untung dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Dan presentasi rugi sama dengan rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Jadi, ketika kita kembali ke masalah tadi, Umar tadi, ketika dia mempunyai kedai atau menjual kopi dengan bandrol 25.000 tadi untuk setiap gelas dan keuntungannya 25% dari setiap gelasnya, maka kita bisa menggunakan mata pelajaran aritmetika sosial tadi yang diajarkan di SMP untuk menghitungnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita tahu bahwa harga jual HJ sama dengan harga beli ditambah dengan untung. Nah, harga jual di sini adalah Rp25.000. Untungnya adalah 25%, 25% dari harga beli atau 25% dikalikan harga beli. Dan tentu saja harga beli di sini adalah 1 unit, artinya dia 100%. Maka ini sama dengan 125% dari harga beli. Sekali lagi, harga beli ini artinya dia 100%
dari harga beli. Nah, makanya kita bisa balikan bahwa harga beli sama dengan harga jual dibagi 125%. Atau harga beli sama dengan harga jual dikalikan 100 dibagi dengan 125. Atau 25.000 kali 100 bagi 125. Ini rupiah tentu saja. Ini kita coret, dia jadi 2, maka harga belinya adalah 20.000 rupiah. Nah, kalau kita mau memastikan bahwa hitungan kita benar, kita coba hitung ulang. Dengan 20.000 ini, kita mendapatkan bahwa untung adalah 25% kali 20.000, yaitu 5.000 rupiah. Nah, kalau kita tambahkan 20.000, tambahkan dengan 5.000 rupiah, HB ditambahkan dengan untung 5.000 rupiah, sama dengan 25.000 rupiah harga jual. Artinya hitungan kita benar, bahwa harga beli adalah 20.000 rupiah. Nah, kalau kita mau membuat 2.000 gelas kopi, harga belinya masing-masing adalah 20.000 rupiah. Maka ini modal yang kita perlukan adalah 2.000 dikalikan 20.000 rupiah. Jadi yang kita perlukan adalah 40 juta rupiah. Inilah modal yang diperlukan untuk membuat 2.000 cangkir kopi. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa membantu memahami bagaimana menggunakan aritmetika sosial dalam menghitung keseharian, menghitung keperluan kita dalam keseharian. Nah, materi yang kedua adalah apa bedanya atau mengetahui apa bedanya istilah bruto, tara, dan neto. Biasanya contoh masalahnya di sini adalah dalam jual beli lagi, misalkan Mariam adalah seorang pedagang durian kupas dan diketahui bahwa untuk setiap 10 kg durian utuh itu menghasilkan 3 kg durian kupas. Nah, suatu hari Mariam mendapatkan pesanan 120 kg durian kupas atau isinya saja. Nah, berapakah durian utuh yang harus dipersiapkan Mariam untuk memenuhi permintaan tersebut? Nah, dalam masalah seperti inilah perlu diketahui dan berguna untuk mengetahui istilah dari bruto, tara, dan neto. Jadi, bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu produk dan kemasannya. Mungkin di sini tidak persis definisinya produk dan kemasan, tetapi kita bisa anggap isi durian adalah produknya dan kulit durian adalah kemasannya. Makanya seperti di gambar, bruto itu ya keseluruhannya, isi durian dengan semua cangkangnya. Sementara tara adalah berat kemasan dari suatu produk, atau kalau di durian ini ya cangkangnya gitu ya. Dan neto adalah berat bersih atau berat dari isi produk itu. Jadi kalau di durian tadi, kalau kita ingat setiap 10 kg durian menghasilkan 3 kg durian kupas. Artinya berat keseluruhan atau brutonya adalah 10 kg, netonya adalah 3 kg, dan tara adalah 7 kg. Nah, kenapa ini penting? Karena ini akan bermanfaat, kita bisa membantu orang lain yang berprofesi sebagai pedagang misalnya, atau kita sendiri, dalam menghitung sesuai kebutuhan, sehingga terhindar dari aktivitas belanja yang berlebihan, yang mungkin malah menyebabkan, atau bisa menyebabkan pedagang menjadi rugi, atau minimal mubazir dan lain-lain. Nah, jadi dengan mengetahui bruto, tara, dan neto, kita harusnya bisa memecahkan
masalah yang dihadapi Maryam di contoh masalah ini. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk 10 kg bruto, di sini adalah durian, itu kita mendapatkan 3 kg neto atau isi daging durian dan 7 kg tara atau cangkang durian. Jadi dari setiap 10 kg bruto itu kita memperoleh 3 kg neto dan 7 kg tara atau cangkang durian. 10 ya. Nah, sekarang kalau kita diminta menyediakan 120 kg neto atau isi daging durian, maka ini artinya 40 kali dari 3 kg, maka brutonya pun kita butuh 40 kalinya. Artinya kita butuh 400 kg bruto atau buah durian untuk menghasilkan 120 kg neto. Nah, ini yang kemudian kita perlu sediakan atau Maryam perlu sediakan. Nah, kalau kita juga ingin tahu berapa sampah cangkang durian yang dihasilkan, sama juga. Ini adalah 40 kalinya. Jadi kita akan mendapatkan 280 kg tara atau sampah atau cangkang durian. Nah, jadi mudah-mudahan mudah dimengerti. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menghitung bunga dan angsuran uang. Ini juga dari mata pelajaran aritmetika sosial yang dipelajari di SMP tetapi berguna dalam keseharian. Nah, contoh masalahan misalnya ada seseorang, sebut saja Imam atau Pak Imam, ingin membeli mobil seharga 460 juta rupiah. Dan ada dua opsi pembayaran. Yang pertama dibayar lunas sebesar 460 juta. Yang kedua diangsur setiap bulan dengan uang muka 100 juta rupiah selama 3 tahun atau 36 bulan dengan bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Nah, bagaimana misalkan cara dari Pak Imam ini untuk menghitung selisih uang lebih yang dibayarkan apabila beliau membeli mobil ini dengan diangsur dibandingkan dengan dibeli secara lunas. Nah, ini bisa kita hitung dengan aritmetika sosial menggunakan hitungan sebagaimana berikut. Misalkan kita tahu harga mobil adalah 460 juta rupiah. Artinya kalau kita membeli dengan lunas, kita hanya membayar 460 juta rupiah. Atau dalam kasus ini, Pak Imam hanya membayar 460 juta rupiah. Nah, sedangkan jika beliau membelinya mobil itu dengan angsuran, pertama beliau membayar uang muka 100 juta rupiah. Kemudian dia masih memiliki sisa utang 360 juta rupiah. Nah, artinya sisa utang ini harus dicicil dalam 36 bulan atau 10 juta setiap bulan. Nah, dari setiap bulan ini ada juga bunga yang mesti dibayarkan setiap bulan, yaitu 0,5%. Nah, 0,5% dikalikan 360 juta, maka dia harus membayar bunga 1,8 juta rupiah per bulannya atau 1.800.000 rupiah per bulannya. Artinya, setiap bulan imam harus mengangsur cicilan pokok tadi ditambah bunga menjadi 11.800.000 rupiah per bulannya. Artinya dalam 3 tahun dia mesti mengangsur 36 kali 11.800.000 rupiah atau 424.800.000 rupiah. Artinya dalam 3 tahun itu total imam atau Pak Imam harus mengeluarkan uang sebesar 100 juta rupiah yang sudah dibayarkan di muka ditambah 424.800.000 rupiah. Artinya total uang yang dikeluarkan adalah 524.800.000 rupiah.
apabila imam atau Pak Imam membelinya dengan mengangsur. Artinya selisih dibanding dengan membeli lunas adalah Rp524.800.000 dikurangi Rp460 juta atau Rp64.800.000. Nah, jadi dengan memahami aritmetika sosial, kita bisa menghitung berbagai macam katakanlah pola pembayaran sehingga kita tahu sebetulnya dari beda-beda harga cara membeli ini berapa sih beda harga yang akhirnya kita bayar. Mungkin ini contoh-contoh aplikasi aritmetika sosial yang diajarkan di mata pelajaran SMP yang bisa digunakan di keseharian kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.